Selamat malam saudara sekalian, kita kembali di dalam masih momen Jumat Agung atau Paskah ya, masih di dalam suasana seperti itu. Kita merenungkan satu tema tentang Allah itu mengorbankan dirinya sendiri. Saudara, ada banyak ayat yang berbicara tentang pengorbanan Kristus. Salah satu yang cukup jelas, saya akan bacakan dari Ibrani 9 ayat 12 buat kita semuanya. Dan ia, Kristus ya, telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu. Tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Jadi penekanan sangat kuat sekali dengan membawa darahnya sendiri. Sudah mungkin terasa aneh ya, orang membawa persembahan tapi membawa darahnya sendiri. Bukan darah domba jantan atau darah anak lembu, tetapi darahnya sendiri. Saudara, begitu indahnya ayat ini ya. Saudara, saya akan mulai dengan pandangan dunia, saudara. Dunia kita ini mengajarkan hal yang mungkin terasa cukup masuk akal, tetapi kita mesti berhati-hati. Karena tidak semua hal bisa juga diterapkan di dalam hal ini. Misalnya begini, saudara. Dunia sangat mengajarkan kepada kita bahwa kita itu berhak mendapatkan apa yang kita perjuangkan. Jadi sangat menekankan ada usaha dan kita berhak mendapatkan karena kita sudah berusaha dengan baik. Ya, misalnya kalau kita dari sejak kita sekolah saja, sekolah sudah ditanamkan konsep seperti ini. Kita didorong untuk belajar dengan giat, belajar habis-habisan supaya dapat nilai yang baik, supaya bisa naik kelas. Ya, kamu belajar giat, kamu berhak nanti kira-kira naik kelas. Kamu berhak dapat nilai yang baik gitu ya. Demikian juga orang yang kuliah sama, saudara. Ya, kita sebetulnya di-push untuk betul-betul bisa mendapatkan nilai yang baik. Kalau kita tidak bisa mendapatkannya ya otomatis kita akan tertinggal atau kita fail atau kita harus mengulang mata kuliah itu. Jadi sangat-sangat menekankan sekali kita itu berhak mendapat apa yang kita perjuangkan, saudara ya. Dan termasuk juga kalau kita lihat di dalam dunia kerja juga sama. Saudara, kalau berjuang dengan keras, kejar target dengan baik, memberikan prestasi dengan baik, saudara baru berhak dapat bonus, ya, dapat komisi itu. Saudara baru bisa mendapatkan kenaikan jabatan atau ya bonus-bonus yang lain, ya reward-reward yang lain dari perusahaan. Kalau saudara bekerja dengan keras, berjuang dengan keras, saudara akan dihargai atau diberikan hak sesuatu hadiah. Sudah secara logika kita memang kelihatannya ini bisa diterima, ya, masuk akal gitu ya. Kita mendapat apa yang kita perjuangkan. Demikianlah dunia ini sebetulnya beroperasi ya. Dunia ini di dalam semua aspek tadi sekolah, pekerjaan, ya, dunia usaha, semua beroperasi dengan prinsip seperti ini. Kalau ingin mendapatkan sesuatu harus berjuang untuk mendapatkannya. Tidak ada yang free gitu ya. Tidak ada yang gratis kira-kira begitu. Semua harus dibayar dengan usaha kerja keras. Baru kita bisa memperolehnya. Saudara, apakah prinsip ini bisa diterapkan di dalam hal rohani kira-kira? Di dalam kerohanian ya, urusan-urusan kerohanian. Apakah kira-kira Allah juga memakai prinsip ini untuk dalam hal keselamatan kita? Kira-kira Allah memakai prinsip ini enggak? Saudara, ternyata konsep ini pun ya, konsep kita berhak mendapatkan apa yang kita perjuangkan ini juga merambat di dalam ranah agama. Ya, termasuk juga di dalam aliran Kristen tertentu. Ya, kita harus memperjuangkan sesuatu. Secara umum oke. Ya, kelihatannya ya, tapi tidak semua juga kita lihat nanti tidak bisa dipakai prinsip ini di dalam semua hal. Saudara, kita manusia melakukan sesuatu ya. Melakukan sesuatu untuk mendapat berkat. Ini yang agama ajarkan kepada kita. Manusia harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan berkat dari Allah mereka. Entah kalau kita harus melakukan usaha,
pekerjaan baik, hidup saleh, gitu ya. Tekun melaksanakan ibadah dengan rajin, dengan tekun, bahkan juga berkorban, ya, melakukan sesuatu, mempersembahkan sesuatu, baru kita mendapat berkat dari Allah. Jadi harus melakukan sesuatu untuk bisa mendapatkan berkat Allah, saudara. Ya, saudara melakukan hal yang baik, maka saudara akan mendapatkan hal yang baik. Kalau sudah mendapatkan hal yang buruk, saudara tentu juga akan mendapatkan menerima hal yang buruk. Ini terdengar seperti hukum tabur tuai ya. Atau di dalam agama lain sebetulnya juga disebut karma. Kalau berbuat baik, dapat yang baik. Berbuat buruk, ya dapat yang buruk, saudara. Saudara lakukan kebaikan, saudara ikutin perintah, peraturan, ya, tata krama dengan baik, ya. Allah akan memberi berkat. Memberi berkatnya untuk orang-orang yang seperti ini. Saudara, dengan konsep ini kita menemukan ada satu hal yang ganjil ya. Kalau kita perlakukan ini ya, kita melakukan sesuatu supaya Allah memberkati kita. Seolah-olah kebaikan Tuhan itu diberikan, itu sangat tergantung kepada bagaimana usaha kita memperkenankan hati Tuhan. Atau dalam bahasa sehari-hari itu bagaimana kita menyogok Tuhan dengan sejumlah usaha kita. Menyogok Tuhan dengan sejumlah perbuatan baik kita. Ya, supaya Tuhan memberkati kita. Apakah itu saudara yang Tuhan kehendaki dari kita? Ya, apakah konsep ini bisa sekali lagi diterapkan di dalam keselamatan yang sebetulnya kita katakan sebagai anugerah? Karena banyak orang juga berpikir begini ya. Di dalam gereja bahkan juga berpikir saya harus rajin ke gereja supaya saya diberkati Tuhan. Saya harus giat melayani supaya saya diberkati Tuhan. Ya. Saudara, apakah demikian? Ya, cara Tuhan itu memberkati kita. Saudara, ada hal baik di dalam diri kita sehingga Allah itu harus berkorban bagi kita. Ya, apakah ada hal baik sehingga Kristus harus mati bagi kita? Adakah kebaikan yang kita lakukan yang Tuhan lihat baik dari diri kita sehingga Tuhan mau mati atau berkorban bagi kita? Saudara, jawabannya sebetulnya tidak. Jelas tidak. Tidak ada yang bisa kita lakukan pada awalnya. Tidak ada yang bisa kita lakukan atau kebaikan yang bisa kita berikan. Kita sodorkan kepada Tuhan supaya Tuhan menerima kita. Supaya Tuhan memberkati kita. Tidak ada. Ya. Maka kalau jawabannya tidak ada, apa alasan Kristus harus menjadi manusia kemudian mati di kayu salib? Apa alasannya? Saudara, seorang uskup dari Alexandria ya, namanya Athanasius. Ini bapak gereja di abad ke-3 saudara. 3 sampai 4 Masehi ya. Uskup yang sangat terkenal karena dia waktu itu menolong gereja untuk mengerti makna inkarnasi. Bagaimana Allah menjadi manusia, lalu kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Saudara, kalau kita bertanya kepada Athanasius ya. Athanasius punya buku namanya judulnya On Incarnation ya, judul bukunya itu dia menulis dalam bentuk dialog ya. Kalau kita bertanya kepada dia tentang inkarnasi, tentang kematian atau tentang kebangkitan Kristus, dia akan menjawab kita. Ada jawabannya di situ. Jadi pertanyaan yang paling umum yang ditanyakan orang adalah misalnya begini. Mengapa Kristus harus menjadi manusia lalu menderita dan mati di kayu salib? Nah, bukankah lebih baik jika Yesus mengajarkan cara lain? Ya. Bagaimana cara lain yang bisa dipakai untuk hidup lebih menyenangkan Allah daripada Kristus harus diutus ke dalam dunia. Saudara, Athanasius akan menjawab solusi yang cara lain itu akan masuk akal jika manusia tidak jatuh di dalam dosa dan mengalami kerusakan total. Mungkin bisa dipakai cara lain. Kerusakan total ini itu seperti penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Tidak dapat disembuhkan. Ya. Dengan sekedar misalnya kebaikan ataupun dengan pendidikan tinggi supaya orang itu lebih sadar begitu ya. Lebih mempunyai moral gitu. Gak bisa. Athanasius mengatakan ini kerusakan total yang sebetulnya penyakit yang gak bisa disembuhkan.
Makanya nggak bisa dengan cara lain. Kalau saya lanjutkan dengan pertanyaan. Tapi kan Allah bisa saja ya melupakanlah kesalahan manusia dan mengampuni mereka. Ya, Adam yang tadinya jatuh dalam dosa. Udah Tuhan lupakan saja, tidak usah diungkit-ungkit dan ampuni aja begitu. Athanasius akan menjawab, enggak bisa. Allah tidak dapat melanggar peraturannya sendiri yang dibuatnya. Ya. Namun Allah juga tidak bisa melihat ciptaannya hancur begitu saja. Jadi ada sebuah dilema ya. Tuhan tidak bisa melanggar, tidak dapat melanggar apa yang sudah dia tetapkan. Dan Tuhan juga tidak ingin melihat ciptaannya ini, manusia yang segambar dengan dia ini juga hancur gitu. Ini yang dilema. Ya. Lalu kita tanya lagi, apakah ada cara lain agar manusia itu dapat menolong dirinya sendiri? Misalnya manusia minta ampun lah waktu itu. Ya. Bertobat. Bertobat. Bilang aja sama Tuhan bertobat. Athanasius akan mengatakan tidak bisa. Tidak. Pertobatan tidak dapat mengubah sifat natur manusia yang telah rusak ini. Tidak bisa memperbaikinya. Biarpun manusia berhenti berbuat dosa, manusia tetap saja rusak secara naturnya. Tetap saja rusak. Ya. Dan tetap berada di bawah hukuman mati. Itu rule-nya, itu aturannya yang sudah ditetapkan. Jadi ada kata orang manusia, oke saya bertobat, saya nggak mau bohong lagi. Tetap tidak bisa. Hukuman mati tetap ada di atas kita. Saudara. Lalu saya bertanya misalnya kepada Athanasius, apa solusi dari masalah dosa ini? Athanasius berkata, bukan apa solusinya, tetapi siapa. Siapa yang diperlukan untuk menjadi solusi. Di sini jelas hanya Allah saja yang dapat memecahkan masalah ini. Dan untuk ini Allah yang tidak terbatas, anak Allah yang tidak terbatas, masuk ke dalam dunia, menjadi manusia yang sama seperti kita. Untuk apa? Bukankah Allah bisa menggunakan wujud lain? Ya. Mengapa harus jadi manusia? Athanasius berkata, anak Allah menjadi manusia yang dapat mati. Allah untuk bisa mati harus punya tubuh. Punya tubuh manusia yang berupa manusia ya. Dan karena manusia yang berdosa yang harus mati, dia harus bisa mewakili manusia. Dia mempersembahkan dirinya kepada Bapa sebagai korban. Tadi ayat tadi ya, bukan dengan darah domba jantan atau lembu, tapi membawa darahnya sendiri. Mempersembahkannya sebagai bentuk kasih kepada manusia. Sehingga oleh kematiannya, hukuman mati dapat dihapuskan bagi orang yang percaya kepadanya. Dengan kematiannya, hukum itu dipenuhi. Allah tidak melanggar hukumnya. Dan Allah juga tidak membiarkan ciptaannya hancur. Dengan kematiannya, hukum Allah dipenuhi, ciptaan ini dipulihkan. Inilah solusi dari Allah. Luar biasa bukan saudara? Allah menggenapi semuanya dan menyelamatkan orang berdosa ini. Saudara sekalian, dengan mengorbankan dirinya, Tuhan Yesus itu melakukan dua hal. Ya, dengan membawa darahnya, persembahan darahnya itu, dia melakukan dua hal. Yang pertama tadi, dia mengakhiri hukuman kematian yang ditimpakan atas kita. Yang tadinya harus kita tanggung, tetapi Yesus telah mengalahkan maut dan hukuman kematian itu telah ditanggung oleh Kristus. Dia menyelamatkan kita yang percaya kepadanya. Yang kedua, Yesus memberi kehidupan yang baru bagi kita melalui harapan dan kebangkitan tubuh. Paskah yang kita rayakan minggu lalu, saudara. Ya. Jadi Tuhan luar biasa mengasihi kita, betapa besarnya kasihnya untuk memberi kita kehidupan yang baru melalui kematiannya. Dan kebangkitannya juga menjamin kebangkitan tubuh kita. Saudara, jika dipikir-pikir ya, Kristus tidak harus melakukan ini. Ya,
tidak harus mengalami semua kesulitan dan penderitaan seperti ini. Tidak harus. Dia tidak harus lahir menjadi seorang anak kecil yang menjadi terbatas dan rapuh. Ya. Yang dihina, yang disiksa, dan dihukum mati. Dia tidak harus menjalani ini. Tetapi Allah bertindak melakukan semua ini atas inisiatif kasih-Nya kepada manusia berdosa. Atas kasih-Nya kepada manusia berdosa. Ya, bukan atas permintaan manusia, tidak. Tapi inisiatifnya untuk manusia berdosa. Sudah tahu, tindakan kasih Allah ini sebetulnya punya resiko tidak dibalas oleh manusia. Ya. Tidak diterima oleh manusia. Maka Yohanes 1 ayat 10 sampai 11 mengatakan, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudara bayangkan, dunia ini yang pertama diciptakan melalui Kristus Yesus. Dan dia terus-menerus menopang ciptaannya, dunia ini. Yang kedua, dia ada di tengah-tengah dunia ini. Ia memilih masuk ke dalam dunia, mengalami sakit, menderita demi manusia. Pertama, dunia diciptakan. Kedua, dia ada di tengah-tengah dunia. Tapi menderita dan mengalami kesakitan. Tapi yang ketiga, dunia tidak mengenalnya. Orang-orang kepunyaannya ini tidak menerimanya. Saudara, ibaratnya kalau ada seorang ibu yang begitu mengasihi anaknya, saudara ya. Tetapi anaknya itu begitu membenci ibunya. Anak yang durhaka membenci ibunya. Tetapi ibu terus-menerus mengasihi anaknya. Waktu dia pulang ke rumahnya, mungkin dia tidak diterima anaknya. Ya, dia datang kepada miliknya, anaknya sendiri. Tapi anaknya tidak menerima ibunya. Ini kasih yang tidak terbalas. Ya. Tidak terbalas. Kasih yang ditolak oleh manusia. Allah mengasihi dunia, tapi dunia menolak Allah. Saudara, ibaratnya kalau istilah orang yang berpacaran itu, ini adalah kasih yang bertepuk sebelah tangan. Ya, tidak mendapat balasan. Ini menyedihkan. Dan bahkan menyakitkan. Ya, orang yang mengalami ini, yang sedang menjalin hubungan, menyukai satu orang, sungguh-sungguh suka. Tapi orangnya tidak pernah membalas kasihnya. Sudah ini menyedihkan ya. Bahkan kadang-kadang menyakitkan juga bagi orang yang mengasihinya. Nah, kasih Allah kepada dunia ini mengandung risiko yang tidak terbalas. Namun tetap Allah melakukan tindakan ini. Ya, Allah tetap memberikan anaknya, mengasihi orang berdosa dengan bertindak menyelamatkan mereka. Sudah bukankah ini satu wujud kasih yang begitu besar kepada ciptaan yang tidak layak dikasihi, yang bahkan juga beresiko menolak kasih Allah, tapi tetap Allah mengasihi orang berdosa dunia ini, saudara. Saudara, sungguh-sungguh kiranya kita boleh merenungkan dengan baik kasih yang terbesar ini. Kasih yang terbesar adalah kasih yang memang siap berkorban bagi orang yang dikasihi. Kasih yang terbesar, kasih yang memberikan tanpa mengharapkan orang itu pun membalas kasih kita. Ya. Kasih yang terbesar, kasih yang memang bersedia memberi diri, berkorban. Meskipun itu rasanya tidak dibutuhkan oleh orang itu. Tapi orang ini berkorban untuk dia. Demikian Injil Yohanes 15 ayat 13 mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tindakan Kristus mempersembahkan dirinya, mengorbankan dirinya di mezbah Tuhan itu adalah persembahan untuk penebusan dosa manusia. Tuhan Yesus mengibaratkan di dalam dirinya ya, di dalam Yohanes itu seperti biji gandum katanya. Ya. Biji gandum yang dia katakan biji gandum itu kalau mau tumbuh, mau menjadi berkat, dia harus mati. Dia harus jatuh ke tanah, dia harus pecah, dia harus mati, baru dari situ keluar kehidupan, menghidupkan yang lain, dan menghasilkan buah. Itu analogi yang Tuhan pakai.
Maka Kristus mengorbankan dirinya supaya memberikan hidup kepada ciptaannya yang segambar dan serupa yang dia kasihi. Lalu kita bisa dihidupkan dan kita bisa menghasilkan buah. Saudara, dunia memandang ya, orang yang mengorbankan diri ini sebuah kelemahan. Ya, menganggap sebuah ketidakberdayaan, sebuah kekalahan. Dunia memandang salib itu kekalahan, salib itu kelemahan. Tetapi justru dengan cara ini, kuasa Allah, kuasa penyelamatan Allah itu dinyatakan kepada manusia. Maka mengorbankan diri ini, salib ini bukan sebuah kelemahan, tetapi sebuah tindakan kasih yang terbesar, yang termulia, yang Allah nyatakan kepada manusia. Allah mengorbankan dirinya di situ. Saudara, mengapa Yesus harus mati? Kembali kepada pertanyaan itu. Mengapa Yesus harus mati? Jawabannya, Yesus tidak harus mati. Yesus memilih mati demi manusia. Itu pilihan Allah. Itu solusi Allah. Itu ketetapan Allah. Kalau ditanya manusia mau, hari ini banyak manusia menolak Kristus. Menolak kasih Allah. Menolak pengorbanan Kristus. Sebenarnya tidak ada yang mau menerima pengorbanan Tuhan ini. Hanya orang-orang yang diberi anugerah ini. Yang dicelikkan. Orang ini baru bisa berespon kepada pengorbanan Tuhan. Kepada kasih Tuhan ini. Saudara, jadi tidak ada perbuatan yang bisa kita sodorkan. Bahkan kita sendiri pun tidak mau awalnya. Tetapi Allah yang bekerja. Roh Allah yang bekerja mencelikkan kita, memberikan kesadaran ini sehingga kita mau merespon kasih Allah dan pengorbanan Allah. Yesus memilih mati demi manusia. Dengan cara ini ya, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Allah Tritunggal ini berkarya di dalam harmoninya untuk menjangkau dunia, untuk memulihkan dunia yang sudah jatuh dan rusak ini. Sudah sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan ya. Kasih Tuhan itu juga yang menjangkau kita. Yang dilimpahkan, ya, diberikan kepada kita. Sehingga hari ini kita boleh merespon dengan iman yang Tuhan berikan. Kita menerima pengorbanan Tuhan. Kita merasakan, mengalami kasih Tuhan di dalam hidup kita. Sudah, kalau kita lihat, ya kita cermati ya, atau yang tadi kita juga doakan soal konflik peperangan yang terjadi ini, ya antara Rusia dan Ukraina, yang sebenarnya sangat bisa menjurus kepada perang dunia ketiga, gitu ya. Usaha-usaha sudah untuk pertemuan supaya ada gencatan senjata, ada perdamaian itu bisa diselesaikan, diharapkan bisa diselesaikan dengan baik. Tetapi semua usaha sampai hari ini masih gagal, belum membuahkan hasilnya. Tadi di dalam perjalanan saya merenungkan ini, Musuh Felix juga puterin beberapa video ya. Jadi saya juga sambil dengar di sebelahnya. Saya berpikir ini yang sebenarnya yang ribut kan para pemimpinnya, para pemimpin negara ini yang ribut, yang bersih tegang begitu. Tapi yang dikorbankan adalah warga sipil yang tidak tahu apa-apa. Jadi hanya karena kalau diurut-urut ini ya, manusia yang dikuasai oleh keinginan daging dan dosa ini inginnya menghancurkan, ya. Inginnya mengorbankan orang lain. Gitu ya. Mereka tidak pikirkan lagi orang lain, keselamatannya seperti apa, penderitaan seperti apa, enggak dipikirkan lagi. Keberadaan manusia yang di bawah itu loh, yang berdagang, yang berusaha, yang hanya berjuang, memikirkan hidup dari hari ke hari, tidak dipikirkan. Petinggi-petinggi ini hanya memikirkan bagaimana kami bisa menang, bisa menguasai wilayah lebih banyak. Gitu ya. Sehingga beberapa orang di atas itu yang bersih tegang, akhirnya gontok-gontokan dan perang yang dikorbankan itu adalah, kalau kita lihat banyak videonya, anak-anak kecil, wanita-wanita, orang-orang tua, banyak yang meninggal, dikorbankan. Ya, para petinggi ini. Saudara, itulah manusia yang dikuasai oleh kedagingan dan dosa. Mengorbankan orang lain. Tidak mengasihi sesamanya dengan sungguh-sungguh. Ya.
Tetapi kalau kita melihat Kristus justru mengorbankan dirinya untuk orang lain bisa dihidupkan. Ini petinggi negara mengorbankan orang lain supaya mereka lebih berkuasa, menunjukkan kuasanya. Saudara, kita lihat dunia ini membutuhkan Kristus. Tanpa Kristus tidak ada pemulihan, tidak ada perubahan, tidak ada pertobatan. Kita bersyukur Kristus datang ke dalam dunia menjadi manusia yang rapuh. Sehingga surga itu boleh menjangkau dunia, menyapa dunia. Dan orang-orang yang dipercayakan tuh, yang mendapat percaya kepada Tuhan, boleh dipulihkan satu persatu. Ya, boleh mempunyai hati yang bisa mengasihi sesamanya. Seperti Allah mengasihi manusia. Saudara, setiap kali kita melihat salib, ya salib gereja, waktu kita datang ke gereja atau di rumah, salib yang sudah kosong itu, ya menjadi lambang Kristus yang mempersembahkan dirinya, mengorbankan dirinya. Kita patut bersyukur, kita patut merenungkan kembali. Kristus berkorban, rela mengorbankan dirinya bagi saya, orang yang berdosa ini. Sehingga waktu kita bisa melakukan hal yang baik, saudara. Sekali lagi bukan supaya kita itu menyogok Tuhan, tapi sebagai syukur kita, respon kita. Karena kita sudah diberkati, karena kita sudah dikasihi, diterima Tuhan. Semua janji akan diberikan Tuhan. Semua berkat yang sudah dijanjikan Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita itu menerima janji-janji Tuhan. Ahli waris janji-janji Tuhan. Karena kita juga disebut keturunan Abraham. Dan kita berhak mewarisi janji dan semua berkat yang dijanjikan oleh Tuhan bagi kita. Jadi bukan kita melakukan baik supaya kita tambah diberkati. Kita di dalam Kristus kita diberkati. Semua pekerjaan kita diberkati. Semua usaha kita di dalam Kristus kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, kita diberkati di situ. Untuk menjadi kesaksian, kita diberkati di situ. Saudara sekalian, biarlah kita boleh merenungkan dengan baik apa yang Kristus sudah lakukan bagi kita. Mari kita giat hidup bagi Kristus. Kristus mengorbankan dirinya, biar kita juga mempersembahkan diri kita kembali kepada Kristus sebagai persembahan yang hidup. Untuk memakai hidup kita, waktu kita, segala kemampuan kita untuk memuliakan Dia, untuk menyatakan kasih Tuhan, untuk melayani Dia. Karena kita sudah menerima semua dari Tuhan dan semua janji juga kelak akan digenapi bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya boleh terus memaknai, merenungkan kasih Tuhan di dalam momen Paskah yang sudah kita rayakan ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih karunia-Mu kepada kami. Engkau menerima kami, orang berdosa. Kau mengorbankan diri-Mu untuk menyelamatkan kami. Tuhan ajar kami bagaimana kami menyelami kasih Tuhan ini. Bagaimana secara pribadi kami berespon kepada kasih Tuhan ini. Bagaimana kami sungguh-sungguh menyatakan kasih kami kepada Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan, segala kasih karunia-Mu yang Kau dilimpahkan bagi kami. Berkatilah kami supaya sungguh-sungguh hidup kami setelah merayakan Paskah ini, kami kembali lagi terus boleh mempersembahkan hidup kami untuk melayani Tuhan. Waktu-waktu kami, segenap kekuatan dan talenta kami boleh sungguh melayani Tuhan. Boleh sungguh-sungguh juga untuk memancarkan kemuliaan nama Tuhan. Engkau berkati kami, boleh semakin bertumbuh, semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Engkau, dan mengasihi orang lain yang juga Tuhan perintahkan kami untuk mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji syukur.